Indonesia ancam putuskan hubungan bilateral jika AS terus lakukan hal ini di Australia. Let us look at the period leading up to Second World War, the Great Depression, rise of ultranationalism, competition over resources, and rivalry between major powers. These are very similar to what we are facing today. Clearly, we have been handling these challenges the wrong way. We have been divided instead of united. We have been working individually instead of collectively. The question now, what are we going to do about it? Are we going to continue the same path? Or are we going to choose a different path? A paradigm of engagement, not of containment. A paradigm of collaboration, not of competition. This is the transformative solution that we need. This principle must always be upheld. Meanwhile, peaceful solution is the only option to settle any conflicts. All those of you who volunteered and worked the polls in the middle of this pandemic, local elected officials, you deserve a special thanks from the entire nation. I said at the outset, I wanted to represent this campaign to represent and look like America. We've done that. Now that's what I want the administration to look like and act like. For all those of you who voted for President Trump, the Bible tells us to everything there is a season, a time to build, a time to reap and a time to sow, and a time to heal. This is the time to heal in America, to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. I am today announcing that I will be a candidate for leader of the Federal Parliamentary Labor Party. It's not something that comes to me naturally. It's not something growing up very close to here in public housing in Camperdown that you aspire to. It is, however, something that I believe I have a responsibility to put myself forward because I believe I'm the best person to lead Labor back into government. Indonesia melontarkan peringatan terbaru pada Amerika Serikat. Ditegaskan Indonesia bahwa hubungan bilateral kedua negara akan terputus jika AS terus bantu Australia, juga jika Indonesia ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme. Seperti dilansir Reuters pada Minggu, peringatan terbaru itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan kepada kantor berita TASS. Kami memperingatkan Amerika soal konsekuensi merugikan dari tindakan-tindakan semacam itu, yang akan secara permanen merusak hubungan bilateral, yang bukan kepentingan mereka ataupun kami. Diketahui bahwa AS dan negara-negara barat lainnya terus mengirimkan bantuan militer terhadap Australia meski sudah diperingatkan. Sejak Presiden Joko Widodo memerintahkan mengirimkan puluhan ribu pasukan ke Australia. Dalam pernyataannya, Retno menyebut bahwa pengaruh AS pada Australia semakin meningkat, hingga ke level yang bisa dianggap bahwa Amerika semakin dan semakin menjadi pihak langsung dalam konflik. Disebutkan juga oleh Retno bahwa hubungan diplomatik kedua negara akan rusak parah atau bahkan terputus jika Senat AS melanjutkan rencana untuk menetapkan Indonesia sebagai negara sponsor terorisme. Langkah itu menurut Retno berarti AS telah melewati titik yang tidak bisa kembali lagi. Lebih lanjut, Retno menegaskan jika Amerika ngotot, maka akan menyebabkan kerusakan kolateral paling serius bagi hubungan diplomatik bilateral, hingga ke titik rendah dan bahkan pemutusan hubungan. Pihak Amerika telah diperingatkan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji menyediakan lebih banyak senjata, termasuk sistem pertahanan udara canggih, untuk membantu Australia mempertahankan diri dari serangan Indonesia. Setelah sebelumnya artileri dan amunisi AS di Australia dihancurkan Indonesia. Presiden Biden berjanji
untuk terus memberikan dukungan yang dibutuhkan Australia untuk mempertahankan diri, termasuk sistem pertahanan udara canggih. Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Biden mengecam serangan rudal Indonesia di seluruh Australia, termasuk amunisi yang dipasok Amerika. Biden juga menyampaikan bela sungkawa kepada orang-orang terkasih dari mereka yang tewas dan terluka dalam serangan yang disebutnya tidak masuk akal itu. Dia juga menggarisbawahi hubungannya yang berkelanjutan dengan para sekutu dan mitra untuk terus menekan Indonesia, meminta pertanggungjawaban Indonesia atas kejahatan dan kekejaman perangnya, dan memberi Australia bantuan keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan, kata Gedung Putih. Albanese secara terpisah mengatakan sistem anti-serangan udara adalah prioritas nomor 1 Australia dalam kerjasama pertahanan dengan AS. Korban jiwa akibat serangan Indonesia di Australia bertambah menjadi 11 orang. Dengan puluhan lainnya terluka, pihak berwenang mengumumkan sekitar 64 orang terluka dalam serangan itu. Menurut layanan darurat negara Australia, jika kita berbicara tentang seluruh Australia, maka selain Canberra, serangan juga tercatat di 14 wilayah lain di negara bagian itu. Dalam pesan video yang dirilis Telegram, Albanese mengatakan fasilitas energi Australia dan warganya adalah 2 target utama Indonesia. Dia kembali menyerukan agar warga Australia tetap tinggal di tempat-tempat penampungan. Perdana Menteri Australia mengatakan serangan Indonesia merusak total 11 infrastruktur penting di 8 wilayah Australia menurut laporan Canberra. Jika AS terus bantu Australia, juga jika Indonesia ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme. Seperti dilansir Reuters pada Minggu, peringatan terbaru itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan kepada kantor berita TASS. Kami memperingatkan Amerika soal konsekuensi merugikan dari tindakan-tindakan semacam itu, yang akan secara permanen merusak hubungan bilateral yang bukan kepentingan mereka ataupun kami. Diketahui bahwa AS dan negara-negara barat lainnya terus mengirimkan bantuan militer terhadap Australia meski sudah diperingatkan. Sejak Presiden Joko Widodo memerintahkan mengirimkan puluhan ribu pasukan ke Australia. Dalam pernyataannya, Retno menyebut bahwa pengaruh AS pada Australia semakin meningkat, hingga ke level yang bisa dianggap bahwa Amerika semakin menjadi pihak langsung dalam konflik. Disebutkan juga oleh Retno bahwa hubungan diplomatik kedua negara akan rusak parah atau bahkan terputus jika Senat AS melanjutkan rencana untuk menetapkan Indonesia sebagai negara sponsor terorisme. Langkah itu menurut Retno berarti AS telah melewati titik yang tidak bisa kembali lagi. Lebih lanjut, Retno menegaskan jika Amerika ngotot, maka akan menyebabkan kerusakan kolateral paling serius bagi hubungan diplomatik bilateral, hingga ke titik rendah dan bahkan pemutusan hubungan. Pihak Amerika telah diperingatkan. Tentara Indonesia terus menyasar objek strategis milik Australia selama operasi khusus. Dilansir dari Telegram resmi Kementerian Pertahanan Indonesia, serangan pasukan Indonesia berhasil menghancurkan lebih dari 60 prajurit Australia, pengangkut personel lapis baja, 2 truk pick-up, 2 mobil, dan 1 sistem artileri M777 buatan AS. Di wilayah kota dekat perbatasan, pasukan Indonesia menghancurkan depot amunisi Angkatan Bersenjata Australia untuk HIMARS dan sistem roket peluncuran ganda grade. Sementara itu, di arah Sydney, kombinasi tembakan artileri, serangan pasukan lintas udara dan serangan udara Angkatan Darat Indonesia menewaskan lebih dari 90 prajurit Australia, termasuk menghancurkan sebuah kendaraan tempur infanteri dan 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 radar counter battery AN/TPQ-50 dan AN/TPQ-48 buatan AS, serta radar deteksi dan pelacakan target ST-68 juga dihancurkan.